Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami dalam Todi Petra Channel dalam sesi budidaya semangka. Ini sudah lama kami tidak mengupload video tentang budidaya semangka. Bagi teman-teman subscriber kami yang mensubscribe channel kami ini karena budidaya semangka, kali ini kita akan melanjutkan video tentang budidaya semangka. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis penyakit pada tanaman budidaya semangka yang sering ditemui. Namun sebelum menyaksikan video ini, bagi yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman semuanya, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis penyakit pada tanaman budidaya semangka yang sering kita temui berdasarkan pengalaman kami selama membudidayakan semangka ini. Penyakit pertama yang kita temui itu saat tanaman masih kecil atau berumur antara 1 sampai 5 hari setelah tanam. Itu ada kejadiannya di sini. Kebetulan semangka kami sudah besar ya, kita andaikan saja. Mungkin teman-teman pernah juga menemui penyakit ini. Itu pada pangkal semangka kita seperti ini teman-teman, di pangkalnya ini itu akan busuk dan dia akan layu. Layu ini disebabkan oleh beberapa faktor teman-teman berdasarkan pengalaman kami. Faktor yang pertama yaitu saat menanamnya atau saat pemindahan dari pembibitan ke lahan tanam, ke petak tanam, itu teman-teman saat menanamnya terlalu menekan pangkal tanaman. Itu bisa jadi salah satu faktor penyebabnya. Selain itu, faktor penyebab yang lain adalah terkena pupuk. Saat melakukan pengecoran atau pemberian pupuk susulan, teman-teman mengenai pangkal tanamannya tersebut, sehingga pupuk tersebut berpengaruh terhadap pangkal tanaman budidaya semangka kita. Cara menanggulanginya bagaimana? Yaitu dengan memperhatikan saat menanam atau memindahkan tanaman semangka kita dari tempat penyemaian ke petak tanam ini, teman-teman harus hati-hati, jangan sampai terlalu menekan pangkal tanaman tersebut. Hal tersebut akan membuat tanaman kita layu di pangkalnya dan akan mati. Selain itu, dalam pemupukan, kalau pemupukan susulan umur 1 sampai 7 hari atau umur 1 hari sampai 1 minggu setelah tanam, itu pengecorannya usahakan jangan sampai mengenai batangnya, karena batang tersebut masih lunak dan bisa menyebabkan layu pada pangkal tanaman kita. Penyakit yang kedua adalah keriting daun atau daun kita mengeriting dan sedikit keras. Contohnya dapat kita cari di sini teman-teman. Kami cari di sini, kebetulan semangka kami sudah besar, sudah berumur 60 hari setelah tanam ya teman-teman. Kita cari contohnya. Ya di sana ada teman-teman. Seperti ini contohnya teman-teman. Seperti ini bentuk daunnya kira-kira. Ini kan udah pucuk teman-teman, udah agak mengeriting seperti ini. Biasanya daun yang baru atau daun pangkal itu daunnya akan bagus seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini kan nggak ngeriting. Tapi kalau semangka teman-teman menemui daunnya agak kecil-kecil dan agak mengeriting seperti ini contohnya, penyakit tersebut kami kendalikan yaitu dengan pemberian unsur hara yang mengandung kalsium teman-teman. Pemberian kalsium ini dilakukan dengan cara penyemprotan pada tanaman budidaya semangka kita teman-teman. Penanggulangan keriting daun ini biasanya kami menggunakan unsur hara yang merek dagang, yaitu Balikal teman-teman. Selain itu, selain pemberian unsur hara Balikal ini, teman-teman juga harus memberi tanaman budidaya semangka kita ini yaitu pupuk-pupuk yang dapat menunjang pertumbuhan daun atau pupuk daun. Penyakit selanjutnya yang akan kita temui pada tanaman budidaya semangka kita yang ketiga, yaitu ini yang paling sering kita temui dalam budidaya semangka kita, yaitu penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun itu yaitu seperti ini teman-teman. Ini udah mulai semangka kami ini terkena penyakit bercak daun seperti ini.
Ini namanya penyakit bercak daun kalau kami menamainya teman-teman. Nih, seperti ini. Dan lama kelamaan apabila tidak bisa diobati, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kalau semangka udah mulai besar seperti yang ini, yang di belakang ini teman-teman, itu nggak apa-apa. Tapi kalau semangka masih seperti ini, udah terkena penyakit bercak daun, buahnya akan sebatas sebesar ini saja. Nah, ini udah kena penyakit bercak daun ini teman-teman. Penyakit bercak daun inilah yang perlu kita atasi sejak dini teman-teman. Di sini semangka kami belum separuh yang terkena penyakit bercak daun ini. Dan kira-kira semangka kami ini akan panen 10 sampai 12 hari lagi. Di sini dapat teman-teman lihat belum semuanya yang terkena. Ini udah kena di sini. Ini belum. Ini belum. Ini buah udah lumayan besar, tapi daun masih lumayan bagus. Pertumbuhannya masih bisa nambah ini teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat. Nih. Tuh. Penanggulangan penyakit bercak daun ini, kalau cuacanya mendukung, maksud kami adalah cuacanya ini tidak terlalu banyak hujan dan curah hujan, itu bisa kita tanggulangi dengan pemberian fungisida. Pemberian fungisida di sini pemberian fungisida harus dilakukan dengan 2 macam, yaitu fungisida itu ada yang berbentuk kontak dan ada yang berbentuk sistemik. Apa perbedaannya? Jika teman-teman belum tahu, itu dapat ditulis di kolom komentar, akan kami jelaskan apa perbedaannya. Penyemprotan fungisida harus kita imbangkan antara sistemik dan kontak agar perlindungan terhadap tanaman budidaya semangka kita ini ekstra teman-teman. Penyakit bercak daun ini bisa terjadi karena beberapa hal teman-teman. Yang pertama karena jamur yang ada di lingkungan budidaya semangka kita, dan yang kedua karena curah hujan yang tinggi. Kebetulan di tempat kami ini minggu-minggu kemarin selama pertumbuhan budidaya semangka kami ini, curah hujan di daerah kami ini sangat tinggi. Sehingga banyak tanaman kami yang terkena penyakit bercak daun seperti yang di belakang kami tadi. Alhamdulillah di sini belum separuh yang terkena bercak daun, sedangkan umurnya sudah mencapai menjelang panen. Jadi selain pengendaliannya dengan penyemprotan fungisida, hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya bercak daun ini yaitu dengan penyemprotan lahan sebelum tanam teman-teman, dengan fungisida dan juga zat-zat yang dapat membunuh jamur seperti itu EM4 teman-teman. Yang terakhir, penyakit yang akan teman-teman temui pada tanaman budidaya semangka adalah penyakit busuk buah. Untuk penyakit busuk buah ini akan kami jelaskan di video selanjutnya mengenai apa yang menyebabkan busuk buah dan cara kita menanggulanginya di sini. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai penyakit pada tanaman budidaya semangka kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang teman-teman pahami. Silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalas komentar teman-teman untuk kita saling berbagi, saling share mengenai tanaman budidaya semangka. Namun sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial kita masing-masing. Selain itu tekan juga tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami apabila kami mengupload video-video terbaru terkait dengan budidaya semangka kita. Salam petani semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.